Shalom, rekan-rekan pemuda yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai akan ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun ke-38 AMKP Brantingan Nia. Dan sebagai awal ibadah kita akan memberikan persembahan syukur sebagai tanda kasih kita. Mari semuanya dipersilakan berdiri. Kita mulai ibadah kita di saat ini. Lihatlah betapa baiknya Tuhan Allah kita. Dia melihat segala yang baik dalam kehidupan ini. Bahkan Tuhan yang telah merahmati titian hidup dari organisasi ini sepanjang usia 30 tahun hingga kini mencapai usia 38 tahun. Marilah bernyanyi bermasmur baginya dan tinggikanlah namanya yang kudus oleh karena kasihnya yang selalu nyata bagi kita. Kita angkat pujian bersama, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Ibadah syukur HUT Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Rantingan Nia ke-38 tahun berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta organisasi ini. Dan biarlah ibadah ini terjadi dalam Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Kepala Organisasi dan Roh Kudus. Amin. Dan sejahtera Allah menyertai saudara-saudari.
Semuanya dipersilakan duduk. Kita ada dalam masa puji-pujian. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan-awan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Dan biarlah kami lanjutkan kasih setia-Mu bagi semua orang, serta bersuka cita di dalam atas anugerah keselamatan yang Engkau beri. Kita akan pujian bersama PKJ nomor 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Sebagai pemuda dan pemudi, kita mengaku dan memohon pertolongan dari Allah. Sesungguhnya Allah kita adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih karunia. Ia mau menerima setiap orang yang menyesal dan bertobat serta berjalan di dalam hidup baru. Kita secara pribadi merenung setiap dosa dan kesalahan kita dan memohon pengampunan dari Allah. Selesai, kita angkat pujian bersama PKJ 37 bait 1 dan 2. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan. Yang berulang ku lakukan di
Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami selaku orang-orang muda akan mendengar sebagian daripada berita firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hati kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan kita di malam hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16, yang berbunyi demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh yang berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Shalom rekan-rekan pemuda yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Baik bagi kita semua dan baik bagi organisasi Angkatan Muda di saat ini, karena boleh ada dalam satu tahapan usia lagi, dalam usia yang ke-38 tahun. Itu semua merupakan penyertaan dari Tuhan yang luar biasa dalam hidup, terkhususnya bagi organisasi Angkatan Muda Gereja Baptisan Maluku, Ranti Nania di saat ini. Di saat ini saya ingin membenarkan sedikit mengenai masa muda dan juga masa tua. Banyak orang yang menyangka ataupun banyak statement-statement yang mengatakan bahwa orang muda adalah orang yang punya pengaruh, adalah orang yang kreatif, adalah orang yang harus bisa berpikir produktif, cekatan, dinamis, dan siap menjadi pemimpin. Sehingga kadang-kala banyak orang ataupun sebagian orang yang meremehkan kaum tua dan menyepelekan kaum tua. Tetapi ada juga pandangan yang mengagungkan kaum tua, para orang tua dalam lanjut usia yang tua. Di situ mereka mengatakan bahwa orang tua sudah tidak berguna, sudah lanjut usia dan tidak mempunyai pengaruh apapun dalam hidup karena terbatas usia dan juga gerak-gerik yang semakin lambat. Tetapi ada satu ungkapan yang menggambarkan orang tua seperti pohon beringin. Pohon beringin yang berakat-akat dan angin meluas dan juga mendalam. Sehingga orang tua ataupun masa tua pun juga mempunyai peran yang penting dalam hidup. Jadi bukan hanya masa muda, tetapi juga masa tua. Rekan-rekan pemuda yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga teori-teori yang mengatakan mengenai umur. Misalnya, teori yang mengatakan bahwa pada umur 20 tahun itu orang belajar bijaksana. Pada umur 30 tahun mulai tumbuh bijaksana. Pada umur 40 tahun mulai merasa bijaksana. Dan pada umur 50 tahun mencoba bijaksana. Pada umur 60 tahun mulai bijaksana. Dan pada umur 70 tahun barulah bijaksana. Jika berdasarkan teori di atas, dan di saat ini Angkatan Muda Gereja Baptisan Maluku Ranti Nania berada pada posisi usia yang ke-38 tahun. Jika kita lihat teori yang tadi saya katakan, maka fase umur
produktif dan kreatif secara edukatif, sebab dalam perkembangan setahun usia, maka juga bertambahnya tanggung jawab kita, apalagi di dalam organisasi ini. Itu gambaran umum mengenai usia muda dan juga usia tua yang saya katakan tadi. Dan sekarang secara bersama-sama kita lihat di dalam Alkitab apa yang Alkitab katakan mengenai masa muda dan juga masa tua. Rekan-rekan pemuda yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 mengatakan, bersukarialah hai pemuda dalam masa kemudaanmu, biarlah hatimu bersukaria pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Dalam ayat ini, masa muda dianggap sebagai kegembiraan, dan Tuhan memberi kebebasan agar orang menikmati masa muda itu. Tapi harus yang kita ingat sebagai orang muda, di bagian akhir dari ayat ini ditekankan bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan penggunaan masa mudanya kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan kita ruang waktu untuk menikmati hidup dalam masa muda, Tuhan akan memberikan kita waktu juga untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam masa muda ini. Kemudian di dalam Mazmur 92 ayat 13 hingga ayat yang ke-16, di situ mengatakan tentang uraian apa itu masa tua. Dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 15, boleh kita baca secara bersama-sama. Di situ firman Tuhan mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon anas di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia membantuku dan tidak ada kecurangan padanya. Di dalam Mazmur 92 ini, pemazmur mengetis dengan baik sifat dari pohon kurma, pohon yang memiliki umur puluhan tahun dan semakin berkualitas ketika pohon itu sudah tua. Dengan kata lain, masa tua adalah menghasilkan buah yang bermutu. Mungkin itu sepenggal perbandingan antara masa tua dan masa muda yang digambarkan dalam Alkitab. Ada juga beribu macam perbedaan dari usia tua dan usia muda yang digambarkan di dalam Alkitab jika kita baca lagi setiap harinya dalam hidup ini. Rekan-rekan pemuda yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian masa muda dan masa tua yang digambarkan pada awal khotbah tadi, saya ingin menerangkan bahwa ini menjadi pengantar bagi kita, sebab usia orang muda dan usia orang tua yang digambarkan dalam Alkitab ada berbagai macam ataupun berbagai kasus mengenai kehidupan orang muda dan orang tua yang digambarkan di dalam Alkitab ini. Tinggal bagaimana kita secara serius membacanya dalam keseharian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perbedaan antara usia muda dan usia tua yang digambarkan tadi pada awal khotbah ingin menggambarkan atau menjadi pengantar bagi kita, karena usia orang muda berada pada posisi usia 17 sampai 45 tahun. Posisi di mana usia muda menuju usia tua. Terlebih lagi saat ini Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Rantingan bertumbuh
bertumbuh dalam kasih Tuhan hingga usia yang ke-38 tahun. Perjalanan panjang dalam organisasi hingga ada dalam kematangan usia saat ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16 dengan tema pertumbuhan kualitas nampak dalam ungkapan yang mengandung konotasi bertumbuh. Jadi dalam pembacaan firman Tuhan kita di saat ini ada konotasi kata bertumbuh yang bisa kita lihat dari ayat per ayat. Dalam ayatnya yang ke-12 ada kata melengkapi pembangunan. Dalam ayat yang ke-13 ada kalimat mencapai kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan, kepenuhan. Dalam ayatnya yang ke-14 kita bukan lagi anak-anak. Dan dalam ayatnya yang ke-15 ada kata bertumbuh. Serta di dalam ayatnya yang ke-16 ada kalimat menerima pertumbuhan dan membangun diri. Dan dari kata-kata yang berkonotasi bertumbuh ini, kita bisa menggambarkan tolak ukur pertumbuhan. Tolak ukur yang menyangkut modus, cakupan, dan juga tujuan. Apa yang dimaksudkan dari modus, cakupan, dan tujuan? Yang dimaksudkan Efesus tentang modus ialah berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Dan dengan modus ini, cakupannya adalah di dalam segala hal yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi hanya satu tujuan yang harus kita lakukan. Dari modus dan cakupan itu hanya ada satu tujuan, yaitu mengarah kepada Dia, yaitu Dia Allah Tuhan kita. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-15 firman Tuhan mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Rekan-rekan pemuda yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita berada dalam usia ke-38 tahun, usia yang membawa kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kita memerlukan tolak ukur sebab pertumbuhan itu sendiri belum tentu berarti baik. Kemajuan juga bisa merupakan kemunduran. Apa yang membuat kita lebih pandai dapat digunakan ke arah manapun oleh kita sebagai orang-orang muda yang kadang labil, kadang belum bisa berkomitmen, ataupun terpengaruh karena dunia yang kita hidup sekarang ini. Kita belum bisa pada satu tujuan tertentu. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai modus cakupan kita dalam hidup, dan semuanya itu harus serta tujuannya kepada Allah di surga. Kemudian dalam sudut pandang rohani yang diajarkan dalam Alkitab, bertumbuh dalam kasih yang mendewasa, memenuhi standar kebenaran sesuai yang tertera di dalam Efesus 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16. Ada beberapa poin yang digambarkan di dalam ayat ini. Yang pertama, pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus dalam ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Kita semua sebagai garam dan terang dunia dalam aspek kehidupan kita secara pribadi ataupun secara organisasi harus mengalami kepenuhan Kristus. Bagaimana cara kita mengalami kepenuhan Kristus? Apakah kita telah menerima Kristus seutuhnya dalam hidup kita? Sebab orang yang mengalami kepenuhan Kristus berarti orang tersebut telah menerima Yesus hadir dan bertahta di dalam kehidupannya. Percuma saja kalau misalnya di bibir mengatakan kita percaya Yesus, mengimani dan
sujud sembah kepadanya. Tapi dalam tingkah laku kita, terlebih lagi kita sebagai orang muda, jauh dari apa yang kadang-kadang kita ucapkan, jauh dari tingkah laku kita yang kita terapkan dalam keseharian kita, sehingga kepenuhan Kristus dalam tubuh diri kita menjadi hal yang jauh sekali dan bahkan tidak melekat pada diri kita. Tapi firman Tuhan di saat ini mengatakan dalam Efesus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, kita harus bertumbuh dalam pertumbuhan Kristus. Poin yang kedua dikatakan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, yang tertera di dalam ayatnya yang ke-15. Pertumbuhan yang sehat ditandai dengan dua hal utama, yaitu dalam segala hal dan ke arah Kristus. Tuhan menginginkan kita semua yang telah diberikan dalam diri kita. Tuhan telah memberi kita talenta, potensi, karunia, sifat, karakter, kasih dan sebagainya. Kita harus bertumbuh dengan baik dengan setiap talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apalagi kita sebagai pengurus, dengan talenta dan potensi yang kita miliki yang telah dianugerahkan Tuhan, kita harus mengembangkan dalam organisasi ini dan juga dalam pelayanan kita demi kemuliaan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan, dan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita tidak percuma begitu saja. Dan pertumbuhan dalam segala hal membuat hidup kita dan organisasi Angkatan Muda menjadi sebuah organisasi yang terus berpusat pada Tuhan dan terarah pada Kristus Sang Kepala Gereja dan Sang Kepala organisasi. Poin terakhir dalam Efesus 4 ini, pertumbuhan yang bersumber pada Kristus. Dalam ayatnya yang ke-16, rekan-rekan pemuda yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sumber kehidupan yang memberikan pertumbuhan hanya Kristus. Dan untuk bisa mengalami proses pertumbuhan yang seperti Tuhan karuniakan, untuk memperlengkapi kita dalam segala hal sehingga kita bisa berfungsi sebagaimana dalam tubuh Kristus, marilah dengan rendah hati, dengan lembut hati, mau tunduk di bawah pemimpin, mau diajar dan mau dipimpin demi pertumbuhan kita. Dalam organisasi ini sebagai pengurus dan juga sebagai anggota adalah satu tubuh yang tidak dapat dilepas pisahkan, sebab keduanya harus berjalan bersamaan. Dan karena kasih karunia dari Tuhan, sehingga organisasi ini masih ada dan terus bertumbuh hingga usia ke-38 tahun di saat ini. Oleh sebab itu, kita semua karena kerjasama pengurus dan anggota yang solid dan selalu kompak, yang setia di dalam Tuhan, biarlah kematangan usia di saat ini menjadikan Angkatan Muda Ratinania terus maju, terus menjadi orang-orang muda yang produktif, kreatif, cekatan, punya pikiran yang membangun, berpikir yang dinamis, serta cepat dalam memimpin. Karena kita semua adalah garam dan terang dunia yang harus terus mengarami dan menerangi dunia ini dengan kasih Allah, sehingga identitas kita sebagai orang muda tidak kehilangan rasa dan iman di tengah dunia yang berubah ini, sehingga terus bersukacita dalam Tuhan dalam masa kemudaan kita, dan kita hendak membagi kasih seperti cahaya di sekeliling hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita dalam usia yang baru ini. Amin. Tidak ada dalam satu.
saat terus selesai, kita akan pujian bersama PKJ 239, perubahan besar di kehidupan sejak Yesus di hati. Kami syukurkan berkat-Mu atas berkat yang Engkau nyatakan dalam organisasi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Rantinania di saat ini. Karena cinta dan kemurahan-Mu ya Allah, sehingga boleh berada dalam satu tahapan usia menjadi 38 tahun. Luar biasa untuk segala proses yang selalu Engkau kawali setiap hari, detik, menit, minggu, dalam seluruh rangkaian proses organisasi ini yang terus maju ke depan. Terima kasih ya Allah di surga. Kami naikkan segala pujian syukur kami hanya ke dalam tangan Tuhan untuk setiap apa yang Engkau nyatakan baik adanya. Biarlah organisasi Angkatan Muda di saat ini tumbuh terus menjadi organisasi yang dapat memuliakan nama Tuhan lewat setiap kerja, setiap pengurus dan juga para anggota. Topanglah mereka semua dengan kekuatan kasih-Mu ya Allah di surga. Berikanlah kepada mereka hikmah dan kebijaksanaan, baik itu kepada pengurus, baik itu kepada setiap anggota, agar terus ada dalam kekompakan bersama demi membawa kemajuan Angkatan Muda ini ke arah yang lebih baik. Kami berterima kasih dan tiada hentinya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena 38 tahun kematangan usia organisasi ini boleh menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang lebih dewasa, menjadikan kami sebagai pemuda dan pemudi yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan biarlah terus berkelanjutan ke depan dengan kepangan kasih dan kuasa-Mu ya Allah di surga. Berkati Angkatan Muda Rantinania, berkati dan tolonglah setiap pengurus dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, dari ketua, para ketua-ketua bidang, sekretaris, bahkan bendahara, bahkan seluruh anggota pun Tuhan berkati dengan kesetiaan ada untuk menopang pengurus dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi ini. Tuhan Yesus, jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah kami terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Topanglah kami semua Tuhan sebagai orang-orang muda. Kami sangat memerlukan uluran tangan kasih sayang-Mu yang menopang dan menyertai kami. Kami sangat membutuhkan arah langkah kaki-Mu Tuhan, agar dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang muda, kami mengikuti langkah-langkah kaki-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Peganglah tangan kami, agar dalam mengarungi samudra kehidupan dalam masa kemudaan kami bisa ada dalam kepangan kasih sayang-Mu selalu Tuhan. Biarlah kami selalu aman dalam perlindungan Tuhan Yesus, ke arah langkah kehidupan kami, keseharian kami, bahkan aktivitas kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa hanya kepada-Mu Tuhan yang kami imani dan percaya sungguh. Kami taruh seluruh kehidupan kami hanya ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang menciptakan kami
Kami tahu seluruh masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menopang kami semua sebagai orang-orang muda dalam ranting ini. Bantulah kami dengan segala apa yang sementara kami capai, kami cita-citakan, ataupun sementara kami kejar. Pekerjaan, ataupun pendidikan kami, ataupun karir kami ke depannya. Biarlah selalu ditopang dengan kuasa Tuhan Yesus, agar seluruh masa depan kami seperti apa yang telah Engkau janjikan, kami pun akan mendapat bagian itu Tuhan. Tinggal bagaimana kami bersungguh di hadapan Tuhan, tinggal bagaimana kami selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan dalam segala jerih juang kami dalam hidup ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami, biarlah Allah selalu menyertai dan memberkati kami, menopang kami dalam pergaulan kami, keseharian kami setiap harinya. Topanglah kami Tuhan Yesus. Sebagai orang muda, kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan arah langkah kaki-Mu Tuhan, agar kami melangkah pada jalan kebenaran. Kami tidak lagi ada dalam kesesatan duniawi yang menyesatkan kami, ataupun ada di antara kami yang terlanjur jatuh dalam kesalahan. Angkatlah kami Tuhan, dan biarlah kami ditahirkan oleh kuasa-Mu, dan jadikanlah setiap pengalaman-pengalaman pahit dalam kehidupan kami sebagai pengalaman yang berharga, agar kami tidak lagi jatuh dalam kesalahan yang sama Tuhan Yesus. Kami ditahirkan oleh kuasa Roh Kudus, kami diperbaharui oleh-Mu Tuhan Yesus, kami lahir baru dalam keseharian kami, dan seluruh kehidupan kami bisa memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh tubuh kehidupan kami. Secara pribadi, baik kami yang sementara berdoa di rumah kami masing-masing, dengan ibadah yang harus kami laksanakan dengan metode seperti ini karena situasi dan kondisi yang harus mengharuskan kami berdoa beribadah sedemikian rupa saat ini Tuhan. Tapi cinta, kasih, dan rahmat Tuhan selalu ada dan bersama-sama dengan ibadah yang kami laksanakan saat ini. Biarlah kuasa dan kasih Tuhan selalu ada memberkati setiap para pemuda yang melaksanakan ibadah di rumah mereka masing-masing saat ini, dengan keseriusan dan kepenuhan hati penuh kepada Tuhan Yesus. Tolonglah topang mereka semua, berkatilah mereka semua dalam keseharian mereka Tuhan, dan biarlah Allah menyertai dan memberkati hari-hari hidup. Dan bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena persembahan syukur boleh kami berikan. Bukti cinta kasih kami kepada Tuhan, karena Engkau Allah menyatakan kasih-Mu yang luar biasa kepada kami, hingga organisasi ini boleh ada dalam usia ke-38 tahun. Biarlah setiap persembahan syukur yang kami berikan saat ini, Tuhan terima. Diberkatilah setiap tangan yang memberi, bahkan hati yang memberi kepada-Mu Tuhan, agar seluruh kehidupan kami, seluruh hidup diri kami menjadi persembahan yang hidup ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, tak lupa kami berdoa bagi situasi dunia saat ini, bagi situasi Ambon saat ini yang terpapar virus COVID-19. Kami berdoa hanya kepada-Mu Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan kami manusia dan juga seisi dunia ini. Dengan iman kami kepada-Mu Tuhan, dan dengan kerendahan hati kami meminta kepada-Mu Tuhan Yesus, tolonglah kami. Tolonglah dunia ini, tolonglah kami setiap umat-Mu dalam dunia ini. Bolehkah kami meminta kepada-Mu Tuhan Yesus, pulihkanlah dunia ini. Pulihkanlah dari segala macam ancaman yang datang menghampiri kehidupan kami, terkhususnya COVID-19 yang sementara merajalela di saat ini. Bantulah setiap umat-Mu yang sementara terpapar di rumah sakit. Bantulah dan topanglah seluruh para tenaga medis, para suster, dokter yang punya tugas dan tanggung jawab dalam menangani seluruh pasien-pasien
Kami berdoa hanya ke dalam tangan Tuhan, memohon kepadamu ya Allah di sorga, biarlah kasih karuniamu ada dan menopang kami umat dalam dunia ini, dan juga di Amun bahkan kami di Nania. Sebagai orang-orang muda, kami meminta kepadamu ya Allah di sorga. Tuhan Yesus, Allah yang mempunyai kehidupan kami, Allah kepala organisasi ini, kami berdoa hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon pengampunan daripada Allah ketika dalam kehidupan kami, lewat tutur kata kami, dalam bersikap kami ada yang salah. Dalam kepengurusan, jika ada salah paham, jika ada tutur kata yang mungkin tidak enak didengar oleh teman-teman, pun Tuhan ampuni. Biarlah kami diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, agar terus berubah dan bertumbuh demi kemajuan bersama dalam organisasi ini. Ataupun sesama anggota satu dengan yang lainnya pun Tuhan tolong ampuni jika ada yang salah. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan mengampuni kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan biarlah angkatan muda terus maju ke depan. Biarlah kami terus menjadi orang-orang muda yang setia kepada Tuhan. Dengan kreativitas kami bisa berpikir ke depan membangun angkatan muda, membangun jemaat ini, membangun masyarakat ini. Biarlah kami menjadi ujung tombak demi kemajuan seluruh kehidupan jemaatmu demi kemuliaan nama-Mu ya Allah di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk 38 tahun usia ini. Hanya ke dalam tangan Tuhan kami berdoa. Amin. Mari semuanya dipersilakan berdiri dan bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan jadilah pemuda-pemudi yang membagi kasih seperti cahaya di sekelilingmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus kepala organisasi ini, karena untuk kasih atau diperkenankan merayakan 38 tahun Angkatan Muda Gereja Protestan Lutheran ini. Usia 38 tahun adalah usia yang matang dalam bermisi di tengah-tengah dunia ini. Walaupun karena COVID-19 atau sering bisa kumpul-kumpul rame-rame merayakan sama-sama, tapi dengan setiap pujian dan doa dari rumah masing-masing menandakan bahwa misi gereja yang dijalankan oleh Angkatan Muda Gereja Protestan Lutheran tidak akan pernah mati. Mari rekan-rekan, kita tetap menjadi kajian yang kokoh, yang terus bersinar dan tanpa garam, yang selalu mewujudkan kebersamaan secara nyata. Dirgahayu 38 tahun Angkatan Muda Gereja Protestan Lutheran teruslah melayani demi kemuliaan Tuhan. Jangan lupa rekan-rekan, di tengah-tengah pandemi